lihatlah masa lalumu untuk melangkah lebih jauh ke depan. Kata terkadang kita butuh mundur 3 langkah ke belakang untuk meloncat lebih jauh. Itu bahasa-bahasa novel kayak gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masih semangat ya? Semangat. Sehat? Sehat. Nah, ini kita sekarang berada di di puncak, dan kita akan membahas sesuatu yang harus dilaksanakan oleh orang saat berada di akhir. Namanya ada di akhir, dia seharusnya hal yang paling penting untuk dilakukan adalah mengoreksi atau introspeksi diri. Itu sama seperti oleh Imam Al-Ghazali, orang kalau mau berdagang, kalau ingin memang dia pedagang beneran, pasti pada masa-masa tertentu, di akhir tertentu, akhir bulan atau bahkan akhir tahun, itu akan dihitung semuanya. Ada laba apa enggak, rugi atau untung, apa misalkan punya tanggungan ke orang atau enggak. Sama manusia itu harus dalam urusan ibadahnya, urusan amalnya, pada masa-masa akhir itu dia harus introspeksi diri. Masa akhir itu kapan? Bahkan dalam 24 jam itu ada masa akhir. Dan masa akhir itu ya kayak saat ini adalah masa akhir. Yaitu kita dari siang sudah beramal segala sesuatu, ada yang misalkan naudzubillah ada yang haram, ada yang halal, ada yang lain sebagainya. Kita sudah beramal ini itu, di akhir-akhir itu nanti kita introspeksi diri semuanya. Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Wahai orang-orang yang beriman, kamu seharusnya wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad. Kamu itu lihatlah, kalau istilahnya sekarang, lihatlah masa lalumu untuk melangkah lebih jauh ke depan. Kata terkadang kita butuh mundur 3 langkah ke belakang untuk meloncat lebih jauh. Itu bahasa-bahasa novel kayak gitu. Kayak misalkan ada orang mau, dulu waktu kecil-kecil itu waktu main mobil-mobilan, ada kan mobil-mobilan itu yang kalau mau harus ditarik dulu biar ngeset ke depannya kayak gitu. Nah, kalau mau manah harus ditarik dulu, baru manah itu melesat jauh. Terkadang kita memang harus melihat ke belakang untuk melompat lebih jauh. Nah, itu adalah termasuk gambaran dari introspeksi diri. Nah, apa yang perlu diintrospeksi? Kata Imam Al-Ghazali, layaknya orang berdagang itu membutuhkan modal. Lihat modalnya. Modal abelih berarti dia sudah selamat dari kerugian. Setidaknya dia sudah tidak rugi. Kalau modalnya saja gak kembali, maka berarti dia rugi. Pertanyaan sekarang, modalnya orang itu apa? Modalnya orang itu adalah faraid, sesuatu yang farduh bagi dia. Sholatnya, puasanya, yang wajib-wajib itu adalah sesuatu yang ra'sul mal, adalah modal. Ada yang kurang dari itu, berarti modal gak kembali. Nah, berarti dia rugi. Ada sholat, ternyata dari 5 sholat ada 1 sholat yang gak dikerjakan, ya berarti dia rugi. Nah, itu kalau urusan wajib itu sudah modalnya hilang. Kemudian sama, modal sudah lengkap. Modal sudah lengkap. Jangan senang dulu. Modal lengkap, punya tanggungan enggak ke orang? Pernah pinjam apa atau harus ganti rugi apa enggak ke orang? Harus ada penembelan istilahnya. Sama, kerugian-kerugian yang harus ditembel itu apa? Kalau kita dikembalikan kepada amal kita adalah kemaksiatan-kemaksiatannya. Sholat lengkap, tapi dalam urusan menggibah orang juga lengkap. Nah, itu berarti modalnya kembali, tapi itu sebenarnya punya tanggungan banyak kepada orang. Itu podo wae. Itu seharusnya ya juga harus ditembel semua itu. Makanya itu yang perlu diwaspadai juga, dihitung maksiatnya. Ternyata modal kembali, gak punya tanggungan ke orang, atau yang punya tanggungan sudah diserahi dan lain sebagainya. Maka kita lihat sekarang labanya. Labanya itu apa? Adalah perkara-perkara sunnah, perkara-perkara yang dianjurkan. Sudah berbuat baik apa aja hari ini, misalkan gini. Makanya jangankan sekelas kita, sekelas khalifah Amirul Mukminin pertama siapa? Sayyidina
Sayyidina Umar. Jadi yang diberi gelar Amirul Mukminin pertama kali itu Sayyidina Umar. Karena yang pertama itu adalah khalifahnya Rasulullah adalah Abu Bakar. Makanya diberi gelar Khalifatul Rasulillah. Khalifatul Rasulillah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an. Iya, kalau dia kan itu Khalifah Rasulullah. Khalifah Rasulullah adalah penggantinya Rasulullah. Pengganti dalam urusan apa? Ya, urusan dunia dan juga urusan agama. Nah, juga selain itu, setelah Abu Bakar wafat, jadi Sayyidina Umar. Sayyidina Umar berarti penggantinya Rasulullah. Karena Abu Bakar itu adalah pengganti Rasulullah, berarti Sayyidina Umar pengganti dari penggantinya Rasulullah. Berarti julukannya khalifati Rasulillah. Kalau itu dilanjutkan maka Sayyidina Utsman khalifati Rasulillah. Makin panjang itu nanti. Makanya oleh Sayyidina Umar, daripada nanti panjang-panjang, wis untuk saat ini Amirul Mukminin, baru yang ke belakangnya Amirul Mukminin terus. Dan Sayyidina Umar itu setiap malam, bahkan dia dengan kegarangannya beliau, dia apa kalau istilah Maduranya itu ngalak copecot. Bukan untuk apa mecot siapa, enggak. Dia itu untuk memukuli dirinya sendiri saat dia melakukan sesuatu yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala, yang tidak disenangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi misalnya pernah berbuat dosa sekecil apapun, dia langsung dipukul, atau sesuatu yang tidak berdosa tapi kita tidak boleh apa istilahnya, ya gak bisa dibandingkan dengan Sayyidina Umar. Sayyidina Umar itu sudah dijamin masuk surga. Makanya distilahkan hasanatul abror sayyiatul muqarrabin. Sesuatu yang baik bagi abror itu bagi orang-orang muqarrabin, bagi orang yang di atasnya lagi itu sebenarnya masih jelek. Jadi gak bisa dibandingkan. Ngongkong ini kok dibanding-banding kayak gitu. Itu gak bisa, ya pasti kalah. Gak bisa karena sejelek-jelek, makanya meskipun Sayyidina Abu Bakar sedekahnya berapa, itu gak bisa satu dunia ini menandingi sedekahnya Sayyidina Abu Bakar. Karena itu paling bagusnya. Itu juga saat pembahasan Nabi Adam kenapa sih makan buah huldi, padahal Nabi Adam itu makan buah huldi, syajaratul huldi, karena lupa atas larangannya Allah Subhanahu wa taala. Kalau orang-orang seperti kita lupa diadab enggak. Karena rufial kolam itu oleh malaikat diangkat, sudah tidak dicatat, namanya lupa. Manusia itu kan tempatnya lupa dan salah. Memang waktunya lupa, ya apa yang ditaklif ketika lupa. Lah di sana karena yang lupa itu adalah nabi, maka ya tetap ada tindakan kepada nabi. Makanya nggak perlu kenapa sih, seharusnya kalau Nabi Adam nggak lupa ya kita ada di surga. Gak usah kayak gitu. Itu dari awal Nabi Adam memang diciptakan untuk apa? Kata Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Qur'an saat mau melonceng Nabi Adam istilahnya. Ngasih tahu kepada malaikat, ini ja'ilum fil ardi khalifah. Saya akan menciptakan di muka bumi ini khalifah. Berarti itu memang sedari awal untuk bumi atau untuk surga? Untuk bumi. Memang sedari awal memang untuk bumi. Akhirnya malaikat bilang, apakah ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima? Apa engkau akan menciptakan makhluk yang nanti akan bertumpah darah, bertengkar di muka bumi ini? Dan lain sebagainya. Itu adalah memang dari awal memang sudah mau dimasukkan ke bumi. Memang kayak gitu. Skenarionya memang sudah kayak gitu. Oke. Kembali ke topik. Makanya jangan kita selalu berburuk sangka, ya enggak. Lah Sayyidina Umar itu orang yang memang orang-orang tertentu itu pun juga memukuli dirinya setiap malam. Makanya kata ulama memang kalau sudah hampir-hampir subuh itu memang dianjurkan untuk tafakkur. Bahkan kalau memang nggak sempat ya setelahnya subuh itu tafakkur. Apa saja yang dipikirkan ya tentang nikmat-nikmatnya Allah Subhanahu wa taala, juga tentang dosa-dosa yang telah diperbuat. Itu juga kita harus renungi bersama. Lah, jangankan Sayyidina Umar, baginda Nabi Muhammad SAW pernah bersabda gini, Inilah astaghfirullah ta'ala wa atubu ilaihi fil yaumi mi'ata marrah.
Saya itu kata baginda Nabi Muhammad SAW, dalam sehari semalam saya itu sekurang-kurangnya istighfarnya itu 100 kali. Itu Nabi Muhammad yang nggak mungkin salah. Mustahil lah kan. Kalau Nabi itu mustahil. Ismatuhum kasairil malaika wajibatun wa fadlul malaika. Para nabi itu maksum seperti malaikat. Bahkan wa fadlul malaika. Bahkan lebih unggul daripada malaika. Itu para nabi. Itu berarti Nabi itu sedang mengajarkan kepada kita ya jangan pelit-pelit untuk istighfar. Kata Syekh Ramadan Al-Buti, bagaimana? Wong Allah Subhanahu wa taala saking kasih sayangnya kepada kita. Kita itu sudah difasilitasi kalau berbuat salah, gak usah sungkan-sungkan minta maaf, akan saya maafkan. Allah Subhanahu wa taala Tawwab, Allah taala Ghafur. Allah Subhanahu wa taala itu Maha penerima taubat, Allah Subhanahu wa taala Maha pemaaf. Kalau memang berbuat salah, akui kesalahannya, minta maaf ke aku. Akan aku maafkan. Sudah melakukan salah, dia ternyata tidak mau minta maaf. Itu kan berarti gimana? Padahal sudah difasilitasi. Kalau memang salah, saya maafkan, asalkan kamu mau tobat. Ternyata kamu saat melakukan kesalahan, ternyata diulang terus tanpa ingat minta maaf kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya itu yang perlu kita waspadai. Kita harus selalu muhasabah terhadap diri sendiri. Kapan muhasabah itu? Qoblal amal kita muhasabah, ba'dal amal kita muhasabah. Sebelum melakukan, kita hitung-hitung dulu untuk melakukan sesuatu. Makanya kata baginda Nabi Muhammad SAW, idza hamamta bi amrin fatatabbar akibatahu. Kalau kamu ingin melakukan sesuatu, renungkan setelahnya, akibatnya itu apa? Fa in kana rasyada fa amdihi wa in kana ghayyan fantahi anhu. Kayak kalau memang nanti akibatnya positif ya silahkan. Tapi kalau akibatnya negatif ya jangan. Fantahi anhu, kamu jangan lakukan. Itu berarti muhasabahnya sebelum amal. Juga muhasabah setelah amal. Yang dilakukan itu dipikir lagi. Tadi itu benar enggak saya yang melakukan kayak ini? Tadi saya punya salah enggak ke orang itu? Kadang kita tidak kerasa melakukan kesalahan ke orang, padahal kita enggak. Kita enggak merasa memiliki kesalahan, tapi ternyata orang itu tersakiti oleh kita. Itu kan berarti kita menyakiti hatinya orang lain. Itu juga dipikir-pikir. Nah, makanya ini kenapa juga kita harus selalu introspeksi diri. Karena kata ulama, man istaghala bi nafsihi istaghala an ghairihi. Man istaghala bi ghairihi istaghala an nafsihi. Kalau kamu terlalu sibuk dengan dirinya sendiri, maka kamu itu tidak akan punya waktu untuk menggunjing orang lain. Kamu itu sudah tersibukkan dari orang lain. Karena kamu sudah sibuk dengan diri sendiri. Saya kesalahannya apa? Akhirnya kamu gak sempat untuk mencari kesalahannya orang lain. Orang yang hobi rasanan, orang yang hobi misalkan ngerumpi barang dan istilahnya menggibah dan lain sebagainya, itu berarti pertanda dia kurang muhasabah terhadap diri. Kenapa? Dia disibukkan kepada orang lain. Maka kalau manistaghala an ghairihi, manistaghala bi ghairihi, istaghala an nafsihi. Justru dia akan lupa kepada dirinya sendiri. Orang lain, makanya kalau di syair tanpa waton itu seneng ngafirke maring liyane kafire dhewe. Tahu? Gak digate kayak gitu. Dia senang mengkafirkan orang lain. Kamu kafir, syirik dan lain sebagainya. Dirinya sendiri kafir ternyata. Itu kan gimana? Sama kayak orang misalnya dia hitam bilang, kamu jelek banget kamu. Dia gak ingat kalau dirinya itu hitam. Ada juga ada orang dia itu bangun tidur dengar bau busuk, bau terasi. Dia gak suka bau terasi. Dicari, istrinya dimarahin, kamu yang makan terasi, kamu ternyata enggak. Dicari tetangganya, semuanya dicari. Ternyata gak ada terasi. Ternyata terasinya itu ada di jenggotnya. Dia itu lupa untuk ngecek dirinya, itu lupa bahwasanya yang bau itu ternyata dirinya, orang lain yang dimarahi. Nah itu makanya kalau kamu itu terlalu sibuk dengan diri sendiri, maka kamu itu akan lupa kepada orang lain. Sebaliknya kamu kalau sudah
fokusnya kamu ikut apa tentang orang lain, maka kamu lupa membenahi diri sendiri. Ya, semoga ini bisa menjadikan jalan kepada kita agar selalu kita bisa introspeksi diri dan kita tidak membiasakan diri untuk menggibah orang lain. Kalau misalnya dari sahabat Ramadan ada kritikan, masukan dan saran, bisa ditulis di kolom komentar. Ihdinas shiratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.